Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan di materi hari ini, isim fa'il kata pelaku dalam ayat Al-Quran, seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu, ya, murojaah terlebih dahulu di kertas ajaibnya, ya, di kertas ajaibnya. Baik, kita baca untuk lembar ajaibnya, ya. Kita baca terlebih dahulu lembar ajaibnya bersama-sama. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, monggo silakan didengar bagi 1, 2, 3. Didengar bagi wadan ala asnaban di dalam hindari bila pada kopi sebelum huwa dia mereka anta kamu antum kalian anak kami hudia mereka kamu kalian ya abuna kami ini ulai mereka ini zalika itu ulai mereka itu orang yang orang yang inna sesungguhnya apakah bukan illa kecuali Iza apabila nama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi sebagaimana bersama seperti lam atau kullama setiap ya ayyuhalladzina jikalau tidak akan bahwasanya di bawahan bahwa di atas amma adapun ba'di sesudah bagaimana kemudian ya wahai dari nasu dari sisi sampai saat kosong di antara perbankan. Oke, baik, Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Kemudian yang selanjutnya kita murojaah juga untuk fi'lul madhi, kata kerja lampau. Fa'ala fa'alu bersama-sama, silakan. 1, 2, 3. Fa'ala fa'alu fa'alta fa'altu fa'alna fa'ala dia telah mengerjakan fa'alu mereka telah mengerjakan fa'alta kamu mengerjakan
Fa'altum yang telah mengerjakan. Fa'altu Fa'altu aku telah mengerjakan. telah mengerjakan. Selanjutnya kita murojaah juga fi'lul mudhari'. Yaf'alu. Ya, silakan. Yaf'alu, Yaf'aluna, Taf'alun, Taf'aluna, Af'alun, Fa'alu, Yaf'alu mengerjakan, Yaf'aluna mengerjakan, Taf'alu kamu mengerjakan, Taf'aluna mengerjakan, Af'alu aku mengerjakan, Taf'alu kami mengerjakan. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama adalah isim fa'il atau kata pelaku yang keluar dalam Al-Qur'an, ya. Isim fa'il yang keluar dalam Al-Qur'an, yang punya buku bisa dibuka di halaman 115 ya Bapak Ibu. 115. Ya. Nah, isim fa'il yang ada dalam Al-Qur'an itu ada beberapa pola, ya. Ada beberapa pola. Ada dua pola yang utama yang ada dalam isim fa'il, dengan pola fa'il dan juga dengan pola muf'il, ya. Yang terdiri dari 3 huruf dan yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, ya. Nah, kesempatan hari ini kita akan belajar untuk yang terdiri dari 3 huruf terlebih dahulu, ya. Dan polanya adalah fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'il, orang yang mengerjakan, ya. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu untuk kaedahnya. Silahkan disimak, ya. Untuk isim fa'il kata pelaku. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke. Seperti itu untuk membaca kaidah isim fa'il kata pelaku, ya. Jadi harokat terakhirnya disukunkan saja, ya. Harokat terakhirnya tanda bacanya disukunkan semuanya untuk yang huruf akhir, ya. Baik, saya baca, silakan diikuti bersama-sama. Yang Arabnya terlebih dahulu ke bawah, ya. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Bersama-sama 1, 2, 3. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Sekali lagi Bapak Ibu. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Oke, sekarang saya bacakan dengan artinya satu persatu, silakan diikuti. Fa'il, orang yang mengerjakan. Silakan. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilah, orang yang mengerjakan. Fa'ilat,
perempuan-perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, coba kita baca sekali lagi bersama-sama semuanya ya, dari awal sampai akhir, dari yang Arabnya sampai artinya. Ya. 1, 2, 3. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat, fa'il, orang yang mengerjakan, fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah, perempuan yang mengerjakan, fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Bisa Bapak Ibu? Insyaallah. Insyaallah. Oke, baik. Coba kita dengarkan Bapaknya ini membaca, silakan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat, fa'il, orang yang mengerjakan, fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah, perempuan yang mengerjakan, fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah, seperti itu untuk isim fa'il kata pelaku. Untuk kaidah-kaidah yang kemudian dari kaidah ini kita bisa menerapkannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sering keluar adalah 4 ini. Ya. Baik. Selanjutnya kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'annya beberapa contoh-contohnya. Ya. Untuk orang yang mengerjakan, satu orang, fa'il. Di sini misalkan ada kata soleh, orang yang soleh, kafir, orang yang kafir. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-Fatihah ada kalimat malik. Ya. Malik yaumiddin. Ya. Berarti artinya yang memiliki. Ya. Bisa orang yang atau atau yang. Ya, kalau kita mengartikannya. Kemudian misalkan ada dalam surah Al-Kafirun juga kata abid. Wala ana abid. Ya. Berarti abid adalah orang yang beribadah atau orang yang menyembah. Ya. Kemudian untuk kata fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan di dalam ayat Al-Quran pun juga kita temukan cukup banyak. Ya. Ada misalkan Kul ya ayyuhal kafirun. Berarti apa artinya kafirun, Bapak Ibu? Kafir. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Kafir. Kemudian abidun. Artinya Orang yang Orang-orang yang beribadah. betul, orang-orang yang beribadah. Kemudian untuk kata fa'ilah. Fa'ilah di sini perempuan yang. Ada kata solihah, perempuan yang soleh. Kafirah, perempuan yang kafir. Dan seterusnya. Ya. Dalam ayat Al-Quran pun juga cukup banyak untuk kata fa'ilah. Misalkan ada kata syakirah. Apa syakirah? Apa arti syakirah? Perempuan yang bersyukur. Perempuan yang bersyukur. Iya, perempuan yang bersyukur. Kemudian abidah. Perempuan yang beribadah. Perempuan yang beribadah. Betul, perempuan yang beribadah dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk fa'ilat, perempuan-perempuan yang maksudnya adalah jamak lebih dari satu orang, maka di sini hanya ditambah dengan alif ta yang terbuka ya. Fa'ilat ya. Ini untuk perempuan lebih dari satu ya. Ada solihat, kafirat ya dan seterusnya. Nah, sekarang kita ulangi lagi untuk kaidah isim fa'ilnya, kata pelakunya. Coba kita ulang bersama-sama sekali lagi Bapak Ibu sekalian.
membaca fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. 1, 2, 3. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Artinya fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Baik. Coba saya ingin membaca satu persatu. Silakan Bapak Yusuf Alwi membaca kata syakir, orang yang bersyukur. Syakir. Ya, silakan. Syakir, orang yang bersyukur. Arabnya dulu. Arabnya dulu. Syakir, syakirun, syakirin, syakirah, syakirat. Syakir, orang yang bersyukur. Syakirun, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Syakirah, perempuan yang bersyukur. Syakirat, perempuan-perempuan yang bersyukur. Oke, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian, silakan berikutnya Bapak Agu untuk membaca kata zakir, orang yang mengingat. Ya, orang yang mengingat. Zikir, dari kata zikir. Ya. Zakir, silakan. Zakir, zakirun, zakirin, zakirah, zakirat. Zakir, orang yang mengingat. Zakirun, zakirin, orang-orang yang mengingat. Zakirah, perempuan yang mengingat. Zakirat, perempuan-perempuan yang mengingat. Oke, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian, perwakilan dari Ibu. Ibu Diana Yuli, ya. Hadir? Ada, Ustaz. Ya, silakan dibaca untuk kata sebentar, bukan alim. Sobir. Ya, sobir. Orang yang bersabar. Silakan. Sobir, sobirun, sobirin, sobiroh, sobirat. Sobir, orang yang bersabar. Sobirun, sobirin, orang-orang yang bersabar. Sobiroh, perempuan yang bersabar. Sobirat, perempuan-perempuan yang bersabar. Oke, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi isim fa'il untuk kata pelaku seperti ini. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Ya. Nah, jadi pola-pola yang seperti inilah yang nanti akan keluar dalam ayat Al-Quran untuk menunjukkan kata pelaku. Siapa yang mengerjakan dari kata kerja itu dengan menerjemahkan orang yang atau pe. Ya. Kalau misalkan ada kata amiluna, berarti apa artinya Bapak Ibu? Amilun. Orang yang beramal. Orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal. Ya. Amilat. Perempuan yang beramal. Iya, perempuan-perempuan yang beramal. Ya. Dan seterusnya. Ya. Oke. Karena kita sudah cukup paham dengan isim fa'il kata pelaku dengan pola-pola yang seperti ini, sangat mudah. Ya. Sekarang kita bersama-sama untuk latihan terjemah Qur'annya. Bisa dibuka di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarahnya bisa dibuka ayat 23. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 23. 23.
Ya, terakhir ayat 22 ya Bapak Ibu ya, betul ya? Ya, Ustaz. Nah, sekarang ayat 23. Yang tidak tahu artinya bisa ditulis di bawah kata tersebut ya. Bisa ditulis di mushafnya masing-masing ya. Apa artinya wa Dan Dan in jika jika kuntum mereka Kalian menjadi. kalian ya, kalian. Sekali lagi saya sampaikan untuk kata kana dengan segala perubahannya itu bisa diambil subjeknya saja ya. Di sini akhirannya tum berarti antum ya. Kalian ya. Dan jika kalian di dalam ya, raibin pernah keluar ayat yang kedua di surah Al-Baqarah dalikal kitabul la raiba fi. lakukan. Keraguan. yang baik. Keraguan ya. Keraguan. Mimma dari dua kata min dan ma. Dari apa yang dari apa yang. Iya, dari apa yang. Nazalna. Kami menurunkan. Lampau fi'lul madhi. Kami telah menurunkan. Iya, kami telah menurunkan atau kami telah turunkan. Telah kami turunkan juga boleh ya. Ala Atas. atas. Tapi di sini lebih tepatnya kita artikan kepada ya Bapak Ibu ya. Telah kami turunkan kepada. Nah, kalau namanya turun itu kan pasti ke bawah ya, bukan ke atas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau nggak ada turun ke atas ya. Turun itu pasti ke bawah ya. Jadi kalau turun ke atas itu namanya naik, bukan turun. Berarti di sini ala kita artikan kepada lebih tepat ya. Nazalna ala, telah kami turunkan kepada. Abdina, abdi, hamba kami. hambana, Kami. abdina, hamba kami ya. Fa, maka atau lalu. Uktu di sini garis hitam perintah akhiranlah. Ya. Uktu di sini dari kata atayati datang ya. Datangkanlah ya, datangkanlah ya. Kemudian bi dengan suratin surat ya, warna hijau Indonesia banget. Min dari mislihi Semisalnya. ya, dari yang semisalnya. Kemudian wa dan ud'u di sini garis hitam perintah. Ud'u dari kata dakwah. Dakwahkanlah. Apa? Dakwah artinya apa Bapak Ibu? Menyampaikan. Mengajak. Dakwah itu artinya mengajak atau menyeru. Ya. Berarti ud'u artinya ajaklah atau serulah. Dan serulah ya. Syuhada dari kata syahid. Dari dalam syahadat kita asyhadu alla. Berarti apa maknanya syahid? Saksi. Syahid itu artinya saksi. Syuhada jamaknya saksi-saksi ya. Saksi. Betul. Tapi kalau diterjemah mushaf kita itu biasanya ditulisnya bukan saksi tapi penolong. Bisa diartikan penolong juga. Ya. Tapi kita nanti akan kita baca secara harfiahnya terlebih dahulu. Ya. Saksi-saksi. Kum. Kalian. Min. Dari. Duni itu maknanya juga sama seperti ghairi dalam surah Al-Fatihah. Selain. Selain.
Selain. Selain. Oke. Selain. Allah in. Jika. Jika. Ya. Kuntum. Kalian. Shodiqin. Nah, ini polanya isim fa'il tadi sudah kita bahas ya, pola pelaku shodiqin ya. Dari kata sidik. Orang-orang yang Benar. Iya, orang-orang yang benar ya, orang-orang yang benar. Shodiqin. Oke, kemudian ayat 24. Fa Maka. in Jika. lam Tidak. lam tidak ya. Tidak. Ya. Kemudian taf'alu ini aslinya adalah taf'aluna fi'il mudhari ini Bapak Ibu. Nah, aslinya taf'aluna. Nanya hilang karena diawali dari huruf lam. Jadi kalau ada huruf lam dan lan itu selalu menghapus huruf nun untuk fi'il mudhari di akhir ya. Aslinya itu taf'aluna ya. Karena ada huruf lam dan lan yang sebelumnya nunnya hilang ya. Nah, jadi taf'alu artinya apa? Kami. Taf'aluna. Aslinya taf'aluna. Kalian mengerjakan. Kalian mengerjakan. Taf'aluna ya kan? Taf'aluna kalian mengerjakan. Dan Lan Tidak akan. tidak akan ya, lan tidak akan. Taf'alu sama seperti sebelumnya. Kalian mengerjakan. Fa maka ittaku biasanya kita sering mendengar ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullah apa? Takutlah. Kalau biasanya kita mendapati ayat ittaqullah bertakwalah kepada Allah, tapi di sini maknanya bukan bertakwalah, bukan bertakwalah kepada api neraka. Tidak pas ya. Takwa sendiri itu maknanya adalah al-khaufu bil jalil. Al-khauf artinya takut. Nah, maka ittaqu kita artikan adalah takutlah. An-nar neraka ya, takutlah terhadap api neraka. Allati itu sama dengan allazi. Orang yang tidak pakai orang ya. Yang saja ya, penghubungnya saja yang ya. Waqud itu dalam ayat Al-Qur'an itu ada 4 kali kemunculannya Bapak Ibu. Waqud. Ayat yang lain contohnya dalam surat At-Tahrim itu ya, yang sering kita dengar ku anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nasu wal hijarah. Ya. Apa artinya waqud Bapak Ibu? Jagalah. Bahan bakar. Ya. Bahan bakar. Waquduha bahan bakarnya. Ya. Anas manusia. Wal hijarah dan batu. Ya. Uiddat di sini garis hijau 2. Lampau telah pasif. Uiddat. Ya. Disediakan. Ya, betul. Telah disiapkan. Ya. Telah disiapkan. Uiddat dari kata a'adda, yu'iddu. Seringkali kita mendengar istilah i'dad. Ya. I'dad. Ya. Jadi persiapan. Ya. Nah, uiddat telah dipersiapkan atau telah disiapkan. Bagi kafirin tadi sudah kita bahas di pola isim fa'il. Orang-orang yang kafir ya.
Baik, sekarang saya bacakan untuk ayat 23 secara utuh per kalimat ya. Saya baca, silakan diikuti bersama-sama. Bismillahi, dengan nama Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian di dalam keraguan. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian di dalam keraguan, Mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan. mimma nazzalna, dari dari apa yang telah kami turunkan, Ala abdina, kepada hamba kami. ala abdika, kepada hamba kami. Fa'tu bisuratin min mithlih, maka datangkanlah dengan surat dari yang semisalnya. Fa'tu bisuratin min mithlihi, maka datangkanlah dengan surat dari yang semisalnya. Wada'u syuhada'akum, dan serulah saksi-saksi kalian. Wada'u syuhada'akum, dan serulah saksi-saksi kalian. Min dunillahi, dari selain Allah. Min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Fa'illam taf'alu, maka jika kalian tidak dapat mengerjakan. Fa'illam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa mengerjakan. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa mengerjakan. Tafalu, dan kalian tidak akan bisa mengerjakan. Fattakun nara, maka takutlah terhadap neraka. Fattakun nara, maka takutlah kepada neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang-orang kafir. U'iddat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Oke, baik.
Sekarang coba saya bacakan sekali lagi ayatnya saja. Silakan Bapak Ibu semuanya mengartikan ya yang saya baca. Wa in kuntum fi raibin, Dan jika kalian dalam keraguan mimma nazzalna, dari Dari apa yang telah kami turunkan ala abdina, kepada hamba-hamba kami, fa'tu bisuratin min mislih, maka datangkanlah dengan surat yang semisalnya. wad'u syuhada'akum, Dan serulah Saksi-saksi kalian min dunillahi, dari dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. fa in lam taf'alu, maka maka jika kalian kalian tidak bisa mengerjakan walan taf'alu, dan kalian akan bisa mengerjakan fattakun nara, maka takutlah Terhadap neraka allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu, uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Oke. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Ya. Nanya dikit Siap. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan? Satu Ustaz, penegasan, mohon maaf saya terlewat, untuk membedakan isim fa'il fa'iluna dengan fa'ilina, ini kan tadi artinya Ustaz orang-orang yang mengerjakan. Iya. Fa'iluna laki-laki subjek Ustaz. Kalau fa'ilin untuk membedakan apa Ustaz? Subjeknya laki-laki atau perempuan atau? Fa'ilun, fa'ilin itu semuanya laki-laki ya. Fa'ilun, fa'ilin semuanya laki-laki. Fa'ilin yang kasrah yang ada ya-nya itu biasanya sebelumnya ada namanya huruf jar ya. Biasanya ada namanya huruf jar. Huruf jar itu dia mempunyai fungsi mengkasrohkan kata setelahnya ya. Seperti lil kafirin ini nih. U'iddat lil kafirin. Di sini li itu adalah huruf jar ya. Nah, jadi huruf jar ini mengkasrohkan huruf yang setelahnya. Nah, kalau dia sendiri itu kafirun. Misalkan kul ya ayyuhal kafirun. Nah, karena tidak didahului dengan huruf jar tadi. Jadi untuk secara arti sama ya, kafirun dengan kafirin orang-orang yang mengerjakan ya, dan itu dengan laki-laki ya. Kalau perempuan berarti kan kafirot gitu. Baik. Siapa yang mau mencoba membaca dua ayat ini? Ada yang mau mencoba ayat dengan artinya langsung sendiri, Bapak Ibu? Siapa yang mau mencoba? Ada pahala di sisi Allah. Bisa Ustaz. Siapa yang mau mencoba Bapak Ibu? Nah. Ustaz. Hah, ya? Ya, Pak ini. Bapaknya ini. Ya, silakan Bapaknya ini. Dua ayat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian di dalam keraguan
mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang telah kami turunkan atas hamba kami. Fa'tu bi suratim min mislih, maka datangkanlah dengan surat dari yang semisalnya. Wada'u syuhada'akum, dan serulah saksi-saksi kalian min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak bisa mengerjakan, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa mengerjakan, fattakun naro, maka takutlah kalian neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Oke, baik, Masya Allah, barakallahu fiik Bapaknya ini ya. Ada yang mau membaca satu lagi, Bapak Ibu? Siapa? Ada yang mau sekali lagi membaca, mencoba 2 ayat ini? Saya nyoba Ustaz. Oke, silakan Ibu Ida ya. Perwakilan dari ibu-ibu. Kalau tadi bapak-bapak, ya sekarang dari ibu Ida silakan. Baik Ustaz. Bismillah. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian di dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan, ala abadina, kepada hamba-hamba kami, fa'tu bisuratim mim mithlih, maka datangkanlah dengan surat dari yang semisalnya. Wada'u syuhada'akum, dan serulah saksi-saksi kalian, min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, sampai mana tadi ya? Ya, taf'alu. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa mengerjakan, ya Ustaz. Ya. Wala taf'alu, dan kalian tidak akan bisa mengerjakan. Fattakun naro, maka takutlah terhadap neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Oke, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi seperti ini Bapak Ibu, untuk kita latihan menerjemahkan ayat 23 dan 24 di kesempatan pagi hari ini. Bisa dipahami semuanya? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, coba kita ambil pelajaran ya. Ambil pelajaran ibrah dari 2 ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang kafir yang mereka ingkar terhadap Al-Quran yang sudah diturunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Mereka orang-orang kafir masih berada di dalam keraguan dan mengingkari kebenaran dari Al-Quran itu. Ya. Maka disinilah Allah memberikan tantangan kepada mereka berupa mendatangkan atau membuat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Satu surat saja. Kenapa Allah mengatakan satu surat saja? Karena satu surat saja, misalkan dalam surat Al-Kautsar, Al-Asr, An-Nasr, itu kan hanya terdiri dari 3 ayat. Satu surat hanya terdiri dari 3 ayat. Nah, jadi Allah memberi tantangan kepada orang kafir, coba bikin sama yang seperti di Quran, 3 ayat saja, dan itu sudah menjadi satu surat. Dan kalau memang perlu, silakan panggil juga penolong-penolong kalian, saksi-saksi kalian, ya, bahkan sesembahan-sembahan kalian, ya. Nah, jika memang kalian orang-orang yang benar. Kira-kira Bapak Ibu, tantangan Allah ini untuk orang-orang kafir membuat sama seperti yang ada di Quran, bisa atau tidak? Enggak. Nggak bisa. Ya. Tidak bisa. Makanya Allah mengatakan fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalian tidak akan pernah bisa mengerjakannya. Kalian tidak akan pernah bisa membuat hal yang sama dengan apa yang ada di Quran. Ada ketika itu orang kafir yang membuat sama seperti dalam surah Al-Qari'ah, ya. Nah, jadi mereka membuat kata ad-difda wa mad-difda wa ma adraka mad-difda, ya. Difda itu artinya kata, ya. Nah, kata, apa itu kata? Apa yang kalian ketahui tentang kata, gitu. Nah, jadi Masya Allah ini mereka membuat-buatnya, tapi nggak akan pernah bisa menyamai dengan Al-Quran, ya. Nah, kenapa Al-Quran ini istimewa? Ya, karena Al-Quran mempunyai banyak kebaikan, mukjizat, ya. Makanya dalam ulumul Quran, ya, dalam kitab ulumul Quran itu ada namanya Ijazul Quran, ya. Apa yang istimewa dari Al-Quran itu? Mulai dari keilmuannya, mulai dari sastranya, mulai dari bahasanya, mulai dari penggunaan katanya dan sebagainya, ya. Maka ini yang ada dalam Al-Quran. Kenapa kemudian Al-Quran ini menjadi mukjizat bagi Nabi yang diturunkan untuk orang-orang yang berada di Mekah ketika itu? Ya. Jadi pada umumnya, Bapak Ibu sekalian, pada umumnya mukjizat itu Allah turunkan biasanya adalah melihat kondisi yang di sekitarnya, ya. Melihat kondisi yang di sekitarnya, ya. Contohnya begini, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu, Quraisy itu satu kabilah yang memiliki bahasa yang paling istimewa, bahasa yang paling mulia itu bahasa Quraisy, Bu, ya. Dari kabilah-kabilah yang ada, bahasa yang paling baik itu adalah bahasa Quraisy, ya. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu mereka banyak para penyair-penyair yang hebat, ya. Banyak para penyair-penyair yang hebat, ya. Nah, maka untuk mengungguli argumen-argumen mereka orang-orang kafir yang mereka mayoritas adalah para penyair-penyair, maka Allah turunkan Al-Quran menjadi mukjizat yang itu secara bahasa melebihi dari syair-syair mereka, ya. Al-Quran lebih dahsyat, lebih mulia dan lebih baik dari syair-syair mereka. Makanya ketika Nabi membawa Al-Quran ini, orang-orang kafir mengatakan Nabi adalah penyair, ya. Nabi adalah kahin, dukun, Nabi adalah majnun, orang gila dan sebagainya, ya. Jadi mukjizat sekali lagi biasanya turun juga dengan melihat kondisi yang sekitarnya, dan mukjizat itu biasanya lebih kuat, ya. Lebih kuat, ya. Al-Quran datang dengan bahasa Quraisy juga, ya. Dan secara bahasa lebih mulia, lebih kuat daripada syair-syair mereka. Kita lihat Nabi Musa, Bapak Ibu, ya. Nabi Musa mukjizatnya adalah berupa tongkat, ya, yang bisa berubah menjadi ular. Kenapa? Karena ketika itu banyak para penyihir-penyihir. Banyak penyihir-penyihir Firaun yang dengan sihir mereka bisa membuat manusia melihat
sebuah tongkat, melihat sebuah tali menjadi sebuah ular. Artinya banyak sihir di waktu Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat yang akhirnya bisa mengalahkan sihir-sihir para penyihir kerajaan. Nah, jadi artinya mukjizat itu untuk melemahkan argumentasi orang-orang kafir. Karena arti mukjizat sendiri itu kan dari kata ajiza. Mukjizat sendiri itu mempunyai arti adalah ajiza. Ajiza itu dari kata ajiza ya'jazu, lemah. Ya. Artinya mukjizat itu artinya melemahkan argumentasi orang-orang kafir pada zamannya masing-masing. Ya. Di zamannya Nabi Musa banyak tabib-tabib, ya. Di zamannya Nabi Isa, mohon maaf ya. Di zamannya Nabi Isa itu banyak sekali orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit gitu. Makanya di antara mukjizatnya Nabi Isa juga bisa menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan yang lain. Nabi Isa dalam surah Al-Maidah disebutkan memiliki mukjizat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, bahkan bisa yang tadinya sudah dikubur ya menjadi hidup kembali. Itu semuanya dengan izin Allah dan karena ingin menandingi, ingin melawan dan melemahkan argumentasi orang-orang kafir pada zamannya masing-masing. Nah, Al-Quran pun juga demikian. Al-Quran Allah berikan kepada Nabi SAW untuk melemahkan argumentasi orang-orang kafir Quraisy yang saat itu mayoritas mereka adalah para penyair-penyair hebat. Maka Al-Quran datang dengan yang lebih hebat ya, dari sisi bahasa dan yang lainnya. Kemudian ayat 24 Allah mengatakan, kalian tidak akan pernah bisa menjawab tantangan Allah ini untuk membuat hal yang sama. Maka kalau memang kalian tidak mampu, takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Ya. Maka manusia dan batu inilah yang menjadi bahan bakarnya api neraka jahanam. Ya. U'iddat lil kafirin, dan itu disiapkan bagi orang-orang kafir. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, inilah yang kemudian menjadi catatan kita bersama untuk kembali meyakini dan bertambah iman kita terhadap Al-Quran yang sangat istimewa ini, dan inilah mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Ya. Bisa jadi kalau mukjizat Nabi yang lain hanya sesaat, ya. Hanya sesaat. Bisa jadi tongkatnya Nabi Musa tidak bisa untuk kedua kalinya membelah lautan, ya. Nah, tapi Al-Quran itu abadi sampai hari kiamat dan akan terus digunakan dan akan terus relevan dalam kehidupan manusia semuanya. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Dan PR-nya, kalau kemarin pekan yang lalu tidak ada PR, pekan kali ini PR-nya adalah setoran kaidah isim fa'il, ya. Kaidah setoran isim fa'il yang tadi, ya. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat dengan artinya, ya. Ya, itu PR untuk pekan ini. Baik, kita tutup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz.